Derita sakit wajah Jokowi mulai menghitam. Kok sampai mau nangis kenapa, Bu? Bu, dari mana, Bu? Dari Madiun. Gimana, Bu, perasaannya setelah ketemu Pak Jokowi? Alhamdulillah senang. Sampai mau nangis kenapa, Bu? Dalam ulang tahun kali ini justru yang banyak sekali menjadi sorotan publik itu adalah penampilan dari Pak Jokowi yang terlihat itu memang makin berbeda ya, karena Pak Jokowi kan menurut pengakuan dari Pak Jokowi sendiri dan juga ajudannya dia menderita alergi kulit. Tapi kalau kita lihat ini sekarang malah makin parah nih penyakitnya Pak Jokowinya. Kalau kita lihat ya, ini foto pas ulang tahun keempat hari Sabtu tanggal 21 Juni. Kelihatan sekali bahwa wajahnya sedikit gelap dan kemudian tapi warna putihnya itu sekarang makin dominan gitu ya. Dan sekilas kita melihat ya ini makin memburuk, apalagi kalau kita bandingkan dengan foto ini ya. Ini foto sebelumnya ketika beberapa waktu yang lalu setelah kembali dari Vatikan itu publik bisa mulai menyaksikan ada perubahan pada wajah Jokowi, ada bintik-bintik hitam di wajahnya. Jadi memang kita bisa menyimpulkan ini ya makin parah ini kelihatannya. Tapi apa penyakitnya yang sampai sekarang ini tidak jelas, karena kan menurut keterangan dari ajudan Joko Widodo itu terkena alergi kulit ketika dia melakukan kunjungan ke Vatikan. Apakah kekuasaan benar-benar abadi, ataukah semua akhirnya tunduk pada satu hal yang tak bisa ditawar, yaitu waktu? Di ulang tahunnya yang ke-64, mantan Presiden Joko Widodo tampak tersenyum di depan rumahnya, dikelilingi relawan, nasi tumpeng, dan doa warga Solo yang tulus. Tapi di balik senyum itu, ada yang tak biasa. Wajah yang dipenuhi bercak putih, dan langkah yang tak setegap biasanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pihak istana menyebutnya hanya alergi kulit usai lawatannya ke Vatikan. Tapi benarkah sesederhana itu? 2 bulan telah berlalu dan kondisinya justru memburuk. Publik bukan dokter, tapi publik tak buta. Apakah ini hanya alergi atau sebuah sinyal bahwa tubuh yang pernah memegang kekuasaan punya batasnya? Lalu muncullah kabar mengejutkan, Jokowi batal maju menjadi ketua umum PSI, sebuah partai yang dulunya tampak begitu dekat dengan bayangannya. Alasannya tak ingin bersaing dengan anaknya sendiri. Hal ini dikatakan langsung oleh Kaisang. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Saya sudah 1 minggu ini di Solo dan baru saja tadi mendarat pukul 3. Jadi mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Saya nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Namun publik seperti biasa tak pernah puas dengan jawaban permukaan. Ketika kesehatan menurun dan tekanan politik menggunung, masihkah ada ruang untuk ambisi? Bukan hanya bercak di wajah yang membuat publik saat ini resah, tapi beban di pundak Jokowi yang tak terlihat. Kasus ijazah yang hingga kini belum juga dibuka terang tetap bergentayangan di ruang publik. Tuduhan itu bukan baru kemarin, tapi sikap diam dan ketiadaan klarifikasi gamblang justru menyuburkan keraguan. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan.
Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya, Mas? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa, banyak yang menyebut Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Kalau sekedar alergi kulit dan kemudian udaranya nggak cocok, kan sekarang sudah berapa bulan dia kembali ke Indonesia. Harusnya kalau memang hanya karena alergi kulit dan kemudian udara yang tidak cocok, ya begitu dia kembali lagi ke Indonesia itu akan pulih kembali. Tapi sampai hari ini kok kelihatannya malah makin memburuk ya. Walaupun secara fisik terlihat bahwa Joko Widodo masih terus bisa beraktivitas. Kan dia juga bisa menemui para pendukungnya ketika merayakan ulang tahun dan diberikan ucapan selamat, dan juga di antara para pendukungnya itu mengucapkan semoga segera sembuh gitu ya. Pak Jokowi didoakan segera sembuh. Tapi ya Jokowi hanya sebentar saja, tidak lama bersama dengan para pendukungnya. Sekilas kita tidak melihat ada fisiknya misalnya sakit, dia masih bisa beraktivitas biasa. Ini penampilan Jokowi terakhir. Kalau kita amati secara jelas di close up itu kebetulan ada TikTok yang meng-close up itu, maka terlihat bahwa foto yang terakhir ini atau dalam TikTok yang terakhir ini, belang-belang Jokowi itu bukannya semakin menyusut tetapi semakin meluas gitu, dan bengkaknya pun semakin tebal ya. Itu bagusnya ya, sebelum tampil begitu Mbok Yao dibedakin dulu, dirias-rias gitu supaya wajahnya nggak belang bonteng ya kan. Dan matanya itu nyaris nggak kelihatan pemirsa, matanya Jokowi itu memang situasinya sangat berat ini ya. Jadi bikin kita ini agak mual kalau menyaksikan lama-lama penampilan beliau ini. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini, seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum, saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Disinilah rakyat mulai menarik benang merah. Sebuah artikel lawas di Kompasiana pada tahun 2014 yang lalu kembali mengemuka ke permukaan. Artikel Kompas yang berjudul Sumpah Jokowi, Kecurangan Pilpres dan Bencana-Bencana. Isinya begitu sederhana, tapi juga begitu tajam. Dalam artikel tersebut mengatakan bahwa Jokowi pernah bersumpah, jika saya berbuat curang, Allah akan mengazab saya beserta para pendukung saya. Hati-hati, hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Loh, ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur, yang fair. Kini dengan segala badai yang menimpa, penyakit, tekanan politik, bahkan retaknya hubungan dengan PDI Perjuangan, publik lalu bertanya, apakah ini bagian dari sumpah yang terjawab? Bukan kami yang menghakimi, tapi peristiwa-peristiwa ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dan kini Jokowi tanpa partai, didepak dari PDIP, gagal masuk ke Golkar, batal memimpin PSI, dan Ketua Projo pun saat ini
terjerat skandal judol. Tentu saja, kehilangan kekuatan politik, seperti halnya kehilangan kaki di arena tinju. Apakah ini awal dari keheningan, atau justru sebuah pembalasan tak bersuara dari alam semesta? Masyarakat tentu saja punya hak untuk tahu. Jokowi pernah menjadi presiden 2 periode, maka kejelasan ijazah bukan soal gosip murahan, tapi soal akuntabilitas seorang pejabat publik. Kita, rakyat jelata, hanya meminta satu hal, yaitu sebuah kejujuran. Dan jika memang sakit, izinkan kami mendoakan. Tapi jika ada kebohongan di balik kekuasaan, izinkan kami untuk menuntut. Kesehatan Jokowi memburuk, tekanan membesar, kekuasaan menjauh. Tapi apakah semua ini sekedar ujian manusia biasa? Atau ada utang masa lalu yang sedang ditagih secara perlahan oleh waktu? Sungguh, kami tak menyimpulkan, kami hanya bertanya. Dan kalianlah para rakyat jelata yang pantas menemukan jawabannya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, masih menderita penyakit saat merayakan hari ulang tahun ke-64, Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025, di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta. Perayaan berlangsung sederhana, namun penuh kehangatan dan partisipasi warga saat ultah Jokowi. Sejak Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat, warga mulai berdatangan ke depan rumah Jokowi. Jokowi sendiri tak banyak berbicara di kesempatan tersebut. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga. Matur nuwun, terima kasih sudah hadir, kata Jokowi. Warga Solo pun melakukan tumpengan dan memberikan doa untuk Jokowi. Mereka berharap Jokowi diberi kesehatan. Cepat sembuh Pak Jokowi. Sehat selalu Pak Jokowi, teriak warga. Sembuh, jawab Jokowi singkat. Jokowi masih dalam tahap penyembuhan dari penyakit kulit. Ruam-ruam kehitaman masih tampak di leher dan wajah Jokowi. Selain doa dan makan bersama, perayaan ini juga diisi dengan kegiatan sosial. Jokowi membagikan paket sembako kepada tukang becak di sekitar lokasi. Namun, karena kondisi kesehatan Jokowi yang belum pulih sepenuhnya, ia tidak melayani permintaan foto dari masyarakat seperti biasanya. Jokowi hanya beberapa menit berada di luar rumah, lalu kembali masuk untuk beristirahat. Sebelumnya, Jokowi dikabarkan sempat sakit, usai melakukan kunjungan ke Vatikan. Jokowi dikabarkan mengalami alergi kulit. Kunjungan Jokowi ke Vatikan dalam rangka menghadiri acara pemakaman pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus, usai diutus Presiden Prabowo Subianto. Namun usai pulang dari Vatikan, Jokowi fokus pada masa penyembuhan alergi kulitnya. Hingga dia harus absen dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta tanggal 1 Juni tahun 2025 lalu. Perubahan kondisi wajah Jokowi menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dipicu oleh spekulasi di media sosial mengenai flek atau bintik hitam di wajahnya. Sejumlah pihak bahkan mengaitkan kondisi tersebut dengan penyakit serius seperti Stevens-Johnson Syndrome (SJS). Namun, ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah, memberikan klarifikasi bahwa Jokowi hanya mengalami reaksi alergi kulit. Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan, kata Syarif pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Ia menjelaskan, alergi tersebut kemungkinan dipicu oleh perubahan cuaca selama kunjungan ke Vatikan. Mungkin cuaca di Vatikan jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya, jelas Syarif. Syarif membantah semua rumor yang menyebutkan bahwa Jokowi mengidap penyakit serius. Ia menegaskan, Jokowi tidak mengalami gejala demam, gatal, atau gejala-gejala lain yang mengindikasikan kondisi berbahaya. Beliau enggak ada ngerasain panas, enggak ada ngerasain gatal, pure hanya alergi biasa, autoimun juga enggak, kata Syarif. Lihat foto, tribunsolo.com/Ahmad Syarifuddin. Wajah Jokowi MENGHITAN, kondisi wajah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terlihat dipenuhi flek hitam, pucat dengan mata yang sembab dan bibir yang berwarna pucat pasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, masih menderita penyakit saat merayakan hari ulang tahun ke-64, Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025, di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta. Alergi tersebut pun tidak menular dan telah ditangani oleh tim dokter di kediaman Jokowi di Solo. Meski ada bintik hitam di wajah, aktivitas Jokowi tetap normal. Kemarin sempat sepedaan, lalu beliau sempat main sama cucu,
Lalu sempat kita sarapan bareng, sama sekali tidak mengganggu aktivitas beliau, ujar Syarif. Antusiasme warga dalam merayakan ulang tahun Jokowi tetap tinggi meski mantan presiden